Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Di sini saya akan membahas apa itu skala pengukuran, macam-macam skala pengukuran, apa itu instrumen penelitian, macam-macam dari instrumen penelitian, langkah-langkah instrumen penelitian, serta pengujian instrumen. Skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kecepatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya, timbangan emas akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan miligram bila digunakan untuk mengukur. Macam-macam dari skala pengukuran ada 4. Yang pertama, skala nominal. Yang kedua, skala ordinal. Yang ketiga, skala interval. Dan yang keempat, skala rasio. Skala nominal. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasikan objek, individual atau kelompok. Sebagai contoh, mengklasifikasi jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis. Dalam mengidentifikasi hal-hal di atas digunakan angka-angka sebagai simbol. Contohnya jenis kelamin responden. Laki-laki sama dengan 1 dan wanita sama dengan 2. Skala ordinal. Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Tingkat pengukuran ini mempunyai informasi skala nominal ditambah dengan sarana peringkat relatif tertentu yang memberikan informasi apakah suatu objek memiliki karakteristik yang lebih atau kurang, tetapi bukan berapa banyak kekurangannya atau kelebihannya. Skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking terhadap kategori. Contohnya, kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral. Misalkan, merek air mineralnya Aquana mendapatkan ranking pertama, Aquaria mendapatkan ranking kedua, Aquasen ranking ketiga, dan Aquasi mendapatkan ranking keempat. Skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, peneliti dapat melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau objek dengan yang lainnya. Skala rasio. Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai nol empiris absolut. Nilai absolut nol tersebut terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang sedang diukur. Pengukuran rasio biasanya dalam bentuk perbandingan antara satu individu atau objek tertentu dengan lainnya. Skala pengukuran sikap ada 5. Yang pertama, skala Likert. Skala yang mengukur sikap, pendapat, dan resepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Yang kedua ada skala Trost-Swan. Di sini skala yang dikembangkan dalam pengukuran sikap ada 3. Yang pertama, metode perbandingan pasangan. Yang kedua, ada metode interval pemunculan sama. Dan yang ketiga, metode interval berurutan. Yang ketiga, ada skala Goodman. Skala yang didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio, dikotomi, atau dua alternatif. Yang keempat ada sematik diferensial. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya dan jawabannya sangat negatif. Yang terakhir, skala ranking. Dalam skala ranking, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Selanjutnya, instrumen penelitian.
Instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Hasil instrumen yang diambil dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen penelitian wawancara, sedangkan dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen penelitian angket atau kuesioner. Macam-macam instrumen penelitian ada 5. Yang pertama kuesioner, kedua wawancara, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada dokumentasi, dan yang kelima tes. Kuesioner. Alat pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner atau angket. Dalam instrumen penelitian, kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif, karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Wawancara. Jenis instrumen penelitian yang kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara, yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibanding dengan kuesioner, karena jika wawancara tidak melakukan perhitungan secara statistika, meskipun begitu kelemahan yang ada dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama dibanding dengan penelitian menggunakan angket. Observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan saksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi di sini terbagi atas dua, ada observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Observasi partisipasi merupakan observasi yang dilakukan dengan cara peneliti hadiri di tengah-tengah informan yang melakukan berbagai kegiatan. Sedangkan observasi non-partisipasi, observasi yang dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Dokumentasi. Cara lain untuk memperoleh data dan responden dan informan adalah menggunakan dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti memperoleh informasi dari berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Skala ordinal. Skala pengukuran ordinal memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Tingkat pengukuran ini mempunyai informasi skala rasio. Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai nol empiris absolut. Nilai absolut nol tersebut terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang sedang diukur. Pengukuran rasio biasanya pengujian instrumen ada dua. Yang pertama validitas instrumen, yang kedua reliabilitas instrumen. Skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal. Validitas instrumen. Validitas instrumen merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi atau konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang dilakukan dalam suatu penelitian. Tujuan dari validitas instrumen. Yang pertama, mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurannya. Yang kedua, agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen merupakan proses pengukuran terhadap ketepatan atau konsisten dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil, dan dependabilitas, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dapat menghasilkan data yang sama. Tujuan dari reliabilitas instrumen untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer satu dengan scorer lainnya.